Halo pemirsa, seperti yang kalian lihat, di sini sedang panas. Maka dari itu saya akan ucapkan selamat siang. Jadi, seperti yang kalian ketahui, krisis air mulai terjadi di mana-mana. Bahkan negara kita yang kaya raya dengan sumber daya alam juga mengalami krisis air, khususnya daerah Pulau Bali, Pulau Jawa, dan NTT. Tapi, apakah kalian mengetahui apa itu krisis air? Yuk, mari simak video berikut ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian tentang krisis air. Krisis air adalah salah satu resiko terbesar bagi ekonomi global dan perubahan iklim yang hanya akan memperburuk situasi karena dampaknya paling cepat dan akut dirasakan melalui air. Lebih dari itu, kita membutuhkan lingkungan air tawar yang sehat. Hal yang menyebabkan tekanan krisis air di seluruh dunia adalah pertumbuhan populasi manusia pada saat yang sama dengan persediaan air yang tetap sama. Masalah ini juga terjadi di Indonesia yang ditandai dengan ada lingkungan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga masalah krisis air ini terjadi semakin cepat. Krisis air ini biasanya dikarenakan saluran air warga terputus, yang dimana awalnya krisis air ini terjadi disebabkan oleh banjir bandang serta tanah longsor. Krisis air ini di wilayah tersebut menyebabkan air untuk kebutuhan tanaman tak terpenuhi, sehingga terpaksa mereka membiarkan tanaman itu mati kekeringan. Selain itu, warga menambahkan bahwa akibat dari krisis air ini yaitu mereka tidak bisa memasak, mandi, dan sebagainya. Selama ini warga mengambil air pada sumur dan air PDAM. Biasanya mereka pun mengambil air secara bergiliran dalam 2 hari sekali. Maka dari itu, kami sebagai makhluk sosial akan membantu wilayah setempat memberikan bantuan berupa alat, yaitu pompa air yang dipasang di tanah. Sebelumnya, kami akan membuat miniatur pompa air itu terlebih dahulu agar ketika dipasang berhasil. Gunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan. Mengetahui buruknya krisis air yang mulai terjadi di mana-mana, kita membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui untuk solusi ini, yaitu bendungan penampung air atau jaring penangkap kabut. Pada jaring penangkap kabut ini adalah alat yang tersusun dari jaring segitiga tipis dan yang diapit di antara jaring paltik yang kuat. Angin secara alami akan mengiring kabut ke jaring yang dipasang vertikal di gunung. Tetesan air embun akan terjebak di lubang-lubang jaring, kemudian mengalir ke penampungan air di bawah jaring. Kedua alat ini memiliki fungsi untuk mendapatkan air di penampungan air di bawah jaring. Kedua alat ini memiliki fungsi untuk mendapatkan air di daerah-daerah tandus dan kering seperti NTT. Tetapi tanpa adanya pompa air, kedua penampung tersebut akan sia-sia. Maka dari itu, kita akan membuat pompa air tangan. Pompa air tangan ini bisa di daerah mana saja karena tidak membutuhkan listrik. Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat pompa air.
tanpa air kita tidak bisa hidup sampai sekarang. Namun di dunia ini tidak terlepas dari kekurangan. Di beberapa daerah mengalami krisis air bersih atau kekeringan air. Warga-warga menjadi kesusahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada satu hari sebelum Hari Air Sedunia, salah satu gereja Katolik, umat hierarki, yaitu Paus Fransiskus, menyerukan air minum bersih dan sanitasi untuk semua pada hari Minggu. Beliau juga mengajak umat untuk merenung bahwa air adalah simbol universal dan sumber kehidupan, dan kesehatan bukanlah komoditas. Menurut pendapat pribadi, apa yang dikatakan Paus memang benar. Seharusnya air bersih menjadi sumber kehidupan untuk semua. Tuhan memberikan air bersih agar kehidupan kita bisa berjalan terus. Semua orang layak mendapat air bersih. Sebagai bentuk kepedulian kami sebagai gereja Katolik yang terbuka, kami berusaha membuat miniatur dari pompa air tangan agar mampu menunjukkan kepada semua orang sehingga mekanisme dari pompa ini bisa diterapkan pada daerah-daerah yang kekeringan air. Selama pembuatan pompa air, proses yang dilakukan tidaklah mudah. Kita mengalami beberapa kesulitan, namun semangat yang kita miliki untuk membuat pompa air dapat membuat kita menyelesaikannya dengan baik sesuai yang kita rancangkan. Beberapa kesulitan yang kami alami, seperti pada saat memotong suntikan, kami kesulitan memotong karena suntikan yang tebal, dan hal yang lain, kami sempat mengalami kendala. Kami sempat terhambat cukup lama dalam proses pembuatan, namun akhirnya kami berhasil membuatnya setelah memakan waktu cukup lama. Alat itu memang belum sempurna, tetapi dengan alat itu kami bisa menunjukkan mekanis cara mengambil air untuk mengatasi krisis air. Di dunia ini memang tidak ada yang sempurna, hanya kesempurnaan milik Tuhan. Jadi, dari video tadi, kami semua mendapat solusi untuk mengatasi krisis air. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.